Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan teknologi informatika, masih secara daring ya. Ibu harap kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya, dan kita bisa melanjutkan perkuliahan kita seperti biasa ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengoperasian aplikasi pengolah angka atau disebut dengan Microsoft Excel ya. Pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari mengenai aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word ya. Dalam Microsoft Word juga ada fasilitas untuk mengolah angka atau formulaan ya. Nah, tetapi banyak keterbatasan ya di Microsoft Word. Nah, pada Microsoft Excel ini kita akan lebih leluasa lagi, akan lebih mudah lagi dalam mengolah angka-angka ya. Langsung saja kita praktikum untuk mempersingkat waktu. Ini sudah Ibu siapkan dalam satu lembar kerja ini beberapa tabel ya. Nanti silakan Anda mengulang di rumah ya, membuat sendiri tabelnya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke praktikum, dalam mengolah angka pada tabel itu kuncinya ada di sel. Ya, apa itu sel? Sel ini adalah perpotongan antara baris dan kolom. Ya, misalnya kita akan mengkonversi di tabel pertama itu mengkonversi ukuran waktu ya dari jam ke menit atau dari jam ke detik ya. Nah, untuk baris yang masih kosong ini akan kita isi. Nah, baris yang pertama itu ada di sel C5 ya. Jadi sel C5. Jadi kolom ke C, baris ke 5. Kemudian yang sebelahnya detik juga sama ya, ada di D5. Jadi kolom D baris ke 5. Ke bawahnya sama berarti ya, C6. Jadi kolom C baris ke 6 dan seterusnya sampai dengan selesai ya. Ini ada di sel C13. Jadi kolom C baris ke 13, ini kolom sel D13, baris kolom D baris ke-13 ya, seperti itu. Nah, kita akan belajar menggunakan fungsi statistik dasar ya. Apa aja yang akan kita gunakan? Nanti ada sum ya, ini untuk menghitung jumlah data, average untuk menghitung rata-rata data, max dan min untuk menghitung nilai terbesar dan terkecil data. Kemudian ada count itu untuk menghitung banyaknya data berupa angka. Kemudian ada counta untuk menghitung banyaknya data berupa huruf. Kemudian ada count if itu untuk menghitung banyaknya data sesuai kriteria, dan ada count blank itu menghitung banyaknya angka 0 ya. Kemudian ada sum if itu untuk menghitung total sesuai dengan kriteria. Nah, baik, kita langsung saja ya praktikum pada pagi ini. Nah, pada tabel pertama kita akan mengkonversi dari jam ke menit. Seperti kita ketahui kalau 1 jam itu adalah 60 menit dan 1 jam adalah 3.600 detik ya. Nah, kita bisa masukkan saja rumusnya di sini sel B dulu ya. B5 dikali ini C4 ya. C4 seperti itu. Nah, 120 ya. Ke bawahnya berarti sama ya. Tinggal turun aja selnya. Berarti di sini adalah B6 dikali C4 ya, C4. Nah, kita bisa mempersingkat proses pengerjaan ini dengan mengcopy ya, mengcopy. Nah, kalau kita copy secara langsung itu nanti nilainya tidak akan sama ya, tidak akan sesuai. Jadi nanti akan hasilnya seperti ini ya. Nah, itu dalam fungsi dalam Microsoft Excel itu untuk mengcopy itu bisa menggunakan relatif, absolut, dan semi absolut ya. Kalau relatif ini adalah rumus sel yang dicopy dari sel sumber ke sumber lain ya. Jadi bila dicopy satu kolom ke kanan, maka sel pada rumus di dalamnya akan bergeser satu kolom ke kanan. Nah, kalau misalnya ke bawah berarti akan bergeser satu kolom ke bawah seperti itu. Oke.
Kemudian ada juga yang dinamakan dengan sel absolut ya. Kalau sel absolut ini jadi selnya tidak akan berubah ya. Jadi terkunci meskipun di-copy kemana-mana. Jadi caranya ini menempatkan karakter S di awal penulisan pada kolom dan baris sel ya. Nah, kemudian yang ketiganya adalah sel semi absolut. Jadi kalau semi absolut itu mengunci salah satu kolom atau baris ya yang akan tidak berubah. Nah, meskipun nanti di copy ya. Nah, misalnya seperti ini kan berubah ya. Kalau Anda copy, kalau Anda lihat rumusnya ini berubah ya. Jadi di kolom kedua itu B5 dikali C4. Kemudian di kolom ketiganya sudah berubah. Ini B6 dikali C5 ini ya. Jadi mengikuti tadi rumus yang tadi ya. Seperti itu. Jadi 3 dikali ini ya 120 seperti itu supaya hasilnya sesuai. Ini kita kunci ya, kita gunakan semi absolute mengunci salah satu ya, kita masukkan rumusnya di sini B5 dikali ini C4 ya, C4. Nah, kita tambahkan simbol S di depannya ya, seperti ini, 4 ke bawah. Nah, jadi 2 dikali 60 menit 120 seperti itu ya. Nanti ini juga sama, yang dikalikannya adalah 60 menit. Ini kita copy dulu ke bawah. Nah, ini yang baris ketiga itu sudah sama, B6 dikali 60 ya dengan C4. Jadi C4-nya tidak akan berubah karena tadi kita menambahkan simbol S atau dolar ya, tanda seperti dolar di depan seperti itu. Ya, untuk sign absolut. Nah, ini juga sama ya, ini juga sama. Kita tinggal masukkan saja B4 dikali 4 dikali D4 ya, D4. Ya, kita kunci. Nah, oh ini salah ya, salah memasukkan selnya tadi. B5 ya, B5 dikali D4 ya, D4. Nah, D4-nya kita kunci. Nah, seperti itu. Lalu kita copy ke bawah. Nah, untuk melihat rumusnya Anda klik saja ya. Nah, ini B6 udah turun. Barisnya turun bergeser ke bawah 1 ya. Tapi untuk yang D4-nya ini tidak berubah ya. Sama. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda juga harus pandai-pandai melihat kira-kira cocoknya menggunakan untuk mengcopy menggunakan apa? Apakah menggunakan rumus relatif, absolut, atau semi absolut? Nah, selanjutnya ini yang kedua, kolom kedua itu untuk menghitung stok barang ya. Untuk menghitung stok barang, ini kita bisa menggunakan rumus sel relatif ya, karena rumusnya sama ya, sama. Jadi nanti angkanya kolomnya akan bergeser 1 ya, 1 ke bawah. Ini kita masukkan berarti untuk menghitung stok barang adalah jumlah barang dikurangi jumlah terjual ya. Berarti G4 dikurangi H4 ya. Nah, seperti itu. Ini yang bawahnya juga sama, berarti ini adalah G5 dikurangi H5 ya. G5 dikurangi H5. Ya, seperti itu. Jadi 1980 dikurangi 25, maka stoknya atau jumlah barang tersisanya adalah 1955. Nah, ini kita bisa copy secara langsung ya. Nah, karena otomatis rumusnya sama ya, nanti mengikuti yang atas bergeser ke bawah satu-satu seperti itu. Udah ya, jadi lebih cepat penggunaannya. Nah, selanjutnya kita ke kolom berikutnya. Kolom berikutnya itu untuk menghitung pembelian bahan bakar minyak ya, daftar harga bahan bakar per liternya.
Nah, ini kita gunakan lagi semi absolut ya. Nah, karena untuk nilai penjualannya ini tidak berubah ya. Hanya jumlah liternya saja yang berubah. Nah, ini kita masukkan. Nah, kalau misalnya kita masukkan dulu ya. Jumlahnya ada di C5 ya. C5. C5 dikali solar ya. Solar itu harga solar 7.500 ada di sel K4 ya. K4. Nah, K4-nya kita kunci. Nah, ya, ini berarti ada yang kedua ada rumusnya adalah J6 dikali ini solar di sel K4 ya. K4-nya tidak berubah ya. Nah, ini kita copy saja ke bawah. Seperti itu ya. Lebih mudah pengerjaannya. Jadi 2 liter dikali 7.519.000. Betul seperti itu ya. Kemudian ini juga sama ya. Kita langsung masukkan saja. Ada di J5 kali L4. Seperti itu. Mudah ya. Ini juga sama. Kita masukkan J5 10.500 ya di M4. Ini juga sama. Ini di J5 dikali N4. Nah, baik, mudah ya. Baik, supaya tidak terlalu panjang durasi videonya, Ibu cukupkan dulu sampai sini. Nanti kita lanjutkan untuk praktikumnya. Silakan Anda mencoba mempraktikkan di rumah ya. Untuk latihannya kita lanjutkan di video tutorial selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.